Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 98 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 17 Mei 2021 dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 7 mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai namadok natutudo au tuhamu, ulimuna doi ialau au, ai aut solao au, dang naro pangodiani manopot hamu, alai anggolao au, suruok kudo ibana Tuhamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi berguna dalam hidup ini adalah cita-cita dari hakikat manusia sejak awal. Kejadian pasal 1 ayat 28. Namun dosa menghambat manusia untuk berguna. Kitab Injil mencatat tentang seorang perempuan yang mencium kaki Yesus. Orang Farisi marah karena perempuan itu datang kepada Yesus tidak dengan cara yang pantas menurut ukuran Farisi. Tetapi Yesus tidak peduli. Dia membiarkan perempuan itu dan mengatakan, "Dosamu telah diampuni." Lukas pasal 7 ayat 48. Pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan akan dosa. Ketika Roh Allah berhubungan dengan orang berdosa, Ia akan menginsafkan. Ia menegur dan menyingkapkan dosa. Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus menyebabkan kita mengakui, menyetujui, merasa bahwa kita benar-benar orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan. Itulah lebih bergunanya bagi kita. Jika Ia pergi, maka Ia mengutus Roh Kudus. Para pengkhotbah mengkhotbahkan firman Tuhan. Namun Roh Kudus Allah mengaplikasikan firman Tuhan Allah ke dalam hati kita, sehingga kita hidup seperti yang Tuhan inginkan.
dosa dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, selama 33 tahun Yesus Kristus sebagai pribadi yang kedua dari Tritunggal Allah menyatakan diri sebagai manusia untuk menggenapi rencana Allah yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kurang lebih 3 tahun Yesus bersama murid-muridnya, membantu mereka setiap kali mereka mendapat masalah. Tetapi sekarang Yesus memberitahu mereka bahwa Dia akan pergi. Ketika murid-murid mendengar itu, maka sedihlah hati mereka. Mereka panik. Mereka merasakan perasaan akan ditinggalkan. Yesus berkata kepada mereka, "Adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Penghibur itu akan datang kepadamu." Roh Kudus disebut penghibur atau pembela. Dalam bahasa Yunani, parakletos berasal dari 2 kata. Para berarti di samping, kletos berarti dipanggil. Secara harafiah, parakletos, Roh Kudus adalah yang dipanggil bersama atau berada di dalam diri kita untuk membantu kita. Inilah sebuah masa yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi, bahwa Allah akan mencurahkan roh-Nya kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, maupun tua maupun muda. Roh Kudus berbicara kepada setiap orang secara langsung tanpa dibatasi ruang, tanpa dibatasi waktu, tanpa dibatasi apapun. Itulah Roh Kudus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena itu, orang percaya haruslah mengerti dan peka betapa pentingnya hubungannya dengan Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia dan orang berdosa oleh kebenaran dan penghakimannya. Datanglah kepada Yesus dan Dia akan mengampuni dosamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepadamu untuk mengaku dosa kami. Engkau menginginkan pertobatan kami, agar kami selamat. Ampunilah segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa kami dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 98 ayat 1. Yesus, Kau telah naik ke negeri berkah. Kaulah Yesus Tuhan kami taat sampai mati, tuntut
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.